Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Esther Noritana Deak dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio Suara Keluarga Kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga melalui siaran live streaming Facebook CKI Keluarga Kerajaan. Keluarga Kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara on-site setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids akan ditayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update baru dari kami ya. Ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Shalom keluarga kerajaan, diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus Born Class untuk mengikuti Breakthrough Class yang akan diadakan pada Sabtu 18 Februari 2023 mulai pukul 9 pagi sampai 3 sore dengan investasi minimal Rp25.000. Kegiatan ini akan dilaksanakan di gereja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Priska Anita di nomor berikut. Segera daftarkan diri saudara untuk mendapatkan kesegaran rohani, terobosan kehidupan, pemulihan hati, dan pengurapan baru. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian, Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dan juga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara senantiasa. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Selamat mengikuti dan menerima berkat di Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekali lagi selamat pagi keluarga kerajaan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan mempersiapkan diri kita dengan kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Semua sepakat dengan saya, amin. Kami kagum hormat akan Engkau. Mari kita menaikkan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mengenal, mengerti hati Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian hidup kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajab tuh dimengerti.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kasih-Mu indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Naikkan penyembahan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab kasih-Mu Tuhan indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dari hati kami untuk-Mu Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum akan Engkau. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Bekerja di tempat ini Tuhan, berdaulat atas kami umat-Mu ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus
kasih Yesus. Oh, penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang kami muliakan hanya Engkau Yesus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Engkau Tuhan yang kami sembah pada pagi ini. Kami percaya bahwa kekuatan-Mu, kedaulatan-Mu ada di tempat ini. Pagi ini kami serahkan rangkaian ibadah kami pagi ini dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya ketika Engkau hadir di tempat ini, maka Tuhan akan selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom keluarga kerajaan. Sekali lagi shalom keluarga kerajaan. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Amin. Kita bersyukur pagi ini kita diberi kesempatan ada di rumah Tuhan. Untuk kita menaikkan puji dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bersama Tuhan ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami percaya.
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari keluarga kerajaan kita berdiri bersama-sama. Kita akan lagu ini dengan penyembahan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib ya Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami takut bersama-Mu Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar ya Tuhan. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Inilah iman kami Tuhan kepadamu. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami bersyukur Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
amin. Ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kau bersama kami. Ya Tuhan, ya Yesus. Ini dari hati kami, hanya kami berikan kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Yesus, biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan, keluarga kerajaan. Kaulah segala di dalam hidup, kerajaan kebenaran-Mu yang kami cari Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, kemuliaan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Engkau Tuhan Bapa dan Raja kami. Kami pagi ini siap untuk memuji Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Bisa berikan senyum di kanan kiri. Katakan engkau dan saya diberkati Tuhan pagi ini. Kita percaya di dalam Yesus ada kebenaran dan hidup, amin. Sebab anak Allah, Yesus namanya yang menyertai kita. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ya Yesus Tuhan, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati,
Sebab Dia hidup, lambaikan tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Warga kerajaan percaya di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Sebab di dalam Dia ada hari esok. Amin. Bersama-sama kita lambaikan tangan dan kita bersama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kami percaya Tuhan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku Tahu Engkau menyertai kami. Amin. pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Keluarga kerajaan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama berdoa untuk gereja anak yang siap masuk kelas pada pagi hari ini. Mari arahkan tangan kita kepada anak-anak. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kembali di hadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersehati mendoakan anak-anak dari gereja anak yang pada pagi hari ini mereka siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau yang akan mengurapi supaya setiap anak-anak dapat mendengarkan dengan fokus. Kau yang akan mempersiapkan setiap hati, pikiran, dan pendengaran mereka supaya hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Tuhan, kami juga mendoakan untuk kakak-kakak mentor yang akan mengajar, yang sudah mempersiapkan apa yang akan diajarkan, dan sudah mempersiapkan kreativitas atau apapun yang menjadi sarana supaya anak-anak boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau urapi ya Bapa setiap kakak-kakak mentor supaya boleh menyampaikan cerita, dan Engkau yang akan mengurapi hikmat kepada mereka semua supaya apa yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu boleh membimbing mereka ya Bapa untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan dapat menjadikan itu semua pedoman sebagai iman untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kiranya gereja anak dapat Kau kawal ya Bapa dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sehingga boleh berjalan dengan baik dan dengan lancar. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwasanya Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua
Kami bersyukur pagi ini karena Tuhan selalu ada menyertai hidup kami. Anugerah-Mu tak terbatas sehingga kami dalam keadaan sehat, damai sejahtera, hidup dalam kerukunan bagi setiap keluarga. Bahkan kehadiran kami di rumah Tuhan hari ini rindu juga belajar firman-Mu, mengambil bagian yang terbaik, duduk diam, mendengar apa yang Tuhan katakan lewat lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Karena itu Tuhan karuniakan roh-Mu dengan tidak terbatas kepadaku hamba-Mu, Jordan Joko Dwi Karyanto yang Kau utus memberitakan Injil kasih karunia. Bahkan roh Tuhan ada padaku, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan pengertian. Dan kemudian juga kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami semua. Kami bersyukur berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar firman Tuhan termeterai di dalam setiap hati kami. Semua kami mengerti karena kami diberikan kecerdasan spiritual, bahkan juga kecerdasan intelektual kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Halo, selamat pagi. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan karena tema tahun ini percepatan ilahi, divine acceleration. Ya, percepatan itu berarti sesuatu yang lebih dari biasanya. Ya, kalau Anda ingin melakukan perjalanan lebih cepat ya antar negara harus naik pesawat. Kalau naik kapal itu bisa berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan. Tapi ada pesawat namanya supersonik itu lebih cepat lagi. 3 kali kecepatan dari suara. Ya. Nah, tahun ini juga akan terjadi percepatan dalam semua kehidupan Anda dan saya. Ya, menyangkut kesehatan Anda, pastikan yang hari ini masih ada masalah dengan sakit, secepatnya Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan Anda. Katakan amin. Apapun penyakitnya. Saya juga sedang ada sakit dengan mata ini sudah 6 bulan. Ya, mata kiri saya ini nggak bisa lihat dengan jelas. Jadi sebenarnya saya ini pendekar mata satu ya. Jadi kalau ditutup gini nih hanya kanan saja yang kelihatan. Kalau yang kanan saya tutup, kiri enggak begitu kelihatan jelas ya. Tapi saya tetap bersyukur, saya enggak mau menggerutu. Ini bagian dari proses kehidupan dan perjalanan dalam hidup saya. Dan pagi ini kita akan dapat tema kembali ke dasar atau back to basic ya. Apa itu kembali ke dasar ya? Dalam hidup kekristenan itu ada mulai namanya pertobatan lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu Anda dibaptis ya. Baptis itu artinya kesaksian hidup Anda kepada dunia bahwa hey, hari ini saya sudah jadi murid Yesus. Karena baptis itu tanda pertobatan. Kenapa baptisnya kok diselam? Karena itu gambaran kita mati dikubur bersama Yesus dengan kehidupan kita yang lama. Lalu kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Makanya dikubur. Mana ada orang dikubur kemudian digeletaknya dipiur-piuri tanah. Tidak, harus buat lubang. Betul ya? Sampai tenggelam tidak nampak, itu dikubur. Lalu kehidupan yang baru. Dan setelah Anda dan saya sudah mulai percaya, kemudian bertobat dan dibaptis, ada kelanjutan. Jadi Anda dan saya ini statusnya sudah berubah. Dulu dari hidup kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Lalu dari ketidakbenaran kepada kebenaran, itu level pertama. Dari kebenaran kepada tujuan. Tuhan itu panggil Anda dan saya punya tujuan yang jelas. Katakan amin. Dari tujuan kepada sukses. Jadi semua orang Kristen harus berhasil. Yang setuju katakan amin. Hanya berhasilnya itu masing-masing menurut kesanggupan. Ya, tingkatan kedewasaan, kesanggupan. Yang 1 talenta sanggup 1 talenta, ya diberi 1, dikerjakan jadi 2. Yang 2 dikerjakan jadi 4, yang 5 jadi 10, masing-masing sesuai kesanggupan.
Jadi nggak boleh iri. Itu kok bisa lebih kaya dari saya ya? Memang dia mungkin lebih sanggup dari Anda. Anda cukup bisa hidup, punya tempat tinggal. Anda punya apa yang Anda penginkan. Karunia kuasa untuk menikmati. Dari sukses kepada sukses yang signifikan. Berhasil yang memberi dampak. Kalau tadi sukses masih dinikmati sendiri. Tapi berikutnya sukses yang signifikan itu berhasil yang memberi dampak kepada orang lain, berbagi. Dari sukses yang signifikan baru Anda masuk kepada level yang kelima, suksesi, alih generasi. Anak-anak yang Anda lahirkan sebagai anak kandung atau anak rohani akan meneruskan jejak kehidupan Anda dan saya. Sehingga mereka seharusnya jauh lebih hebat daripada kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan lihat sekarang dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 11. Ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kita ibadah raya hanya hari Minggu sekali. Dan seringkali karena saya itu liburnya hari Minggu, ya saya harus ke tempat lain toh Pak. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat yang lain. Yang mungkin Anda bisa seneng-seneng, bisa renang, bisa makan enak. Biar yang ngantuk nggak ngantuk ini kayaknya. Ya, ini pemazmur ini memberitahukan kepada kita. Kenapa sih? Kok 1000 hari dibandingkan 1 hari jauh lebih bermanfaat 1 hari? Karena Anda akan ketemu Tuhan. Anda akan dikuatkan. Anda akan diberikan inspirasi oleh firman. Di tempat lain yang senang hanya jiwa dan tubuh saja. Rohmu tidak tersentuh. Kalau sudah hilang seneng-senenge, sing mok deloki, nanti rasa senangmu sudah mulai hilang. Kayak Anda lihat pelawak. Lucu, ngekek-ngekek kan. Begitu Anda sedih, ya kembali sedih lagi. Tapi beda waktu Anda dan saya berada dalam rumah Tuhan. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai sejahtera yang dari Yesus itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga waktu Anda menghadapi situasi yang sulit, Anda tidak mudah kemerungsung, tidak mudah panik, tidak mudah menjadi takut. Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita ini. Memelihara hati dan pikiran kita. Karenanya utamakan dulu 1 hari di pelataran Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu perbandingannya. Kalau Anda bergaul dengan orang fasik, ya hidupmu akan jadi fasik. Mari kita akan lihat yang pertama, apa itu back to basic atau kembali ke dasar. Yang pertama, setelah Anda percaya kepada Tuhan, Anda harus beribadah kepada Tuhan. Yuk kita baca bersama yang bisa lihat ayat ini ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari yang percaya katakan amin. Ini berkat komplit. Kenapa rahasia ini tidak Anda jalani? Makanan diberikan sampai limpah. Minuman. Bukan karena Anda segera bisa makan. Makanan yang sehat, yang bergizi, yang membuat tubuh Anda dan saya jadi sehat, tidak berpenyakitan. Minuman juga minuman yang sudah diberkati. Halo, katakan amin. Bahkan dijauhkan dari penyakit. Karena apa? Anda beribadah. Lalu di ibadah ada apa saja? Nih, Anda tadi di depan ada yang ambil amplop. Ada 2 amplop. Persembahan untuk kesejahteraan kami. Full timer, hamba Tuhan staff. Dan yang kecil ini untuk operasional. Untuk mobil, bayar listrik, untuk air dan sebagainya. Pak kalau saya kasih 1 karena bisanya memberi 1, enggak apa-apa.
Tapi kalau Anda bisa menabur untuk dua-duanya amplop, kasih dengan sukacita. Ya, nih 2 amplop nih. Lalu ada amplop perpuluhan. Kalau pulang ada kotak di depan dibuka atau ada mesin EDC yang punya ATM, debit ya. Kemudian Anda bisa lewat mesin EDC atau Anda transfer, ada nomornya, ada rekening di sini. Ini perpuluhan. Ada juga persembahan yang lain. Kenapa kembali ke dasar saya ingatkan? Karena ini penting. Selain di ibadah ada pujian, penyembahan dan firman, ada persembahan, ada perpuluhan. Kenapa Pak? Saya sudah kasih persembahan, kok harus bayar persepuluhan? Karena ada 4 jenis belalang yang akan merusak tanamanmu, taburanmu ini. Belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Jangan guyonan ya, oh nanti tak usir dengan baygon. Ini bukan walang sangit, walang yang lain. Ini belalang di dalam alam roh. Sehingga taburan Anda akan panen. Yang percaya katakan amin. Karena persepuluhanmu kembalikan kepada Tuhan. Nah persepuluhan itu gimana toh papi? Anda kalau sebulan gajimu berapa? 1 juta. Berarti berapa kalau 1 juta? Berapa? 100 ribu. Kalau 2 juta berarti 200. Kalau 3 juta 300 ribu. Itu khusus di sini. Beda dengan ini. Kalau ini namanya benih untuk ditabur. Kalau ini perpuluhan diberikan dalam ketaatan dan ketepatan. Tepat boleh, lebih boleh, kurang enggak boleh perpuluhan. Ya. Lalu perpuluhan itu jangan sisa, tapi disisihkan. Kalau disisakan saya jamin tidak akan pernah sisa. Begitu Anda gunakan gajimu belum diambil perpuluhan, nanti begitu mau dibayar perpuluhan sudah habis. Karena perpuluhan itu diberikan dalam ketaatan, ketepatan, tapi juga dalam tindakan iman. Yang setuju katakan amin. Nanti Tuhan akan apa? Tuhan berjanji menghardik belalang pelahap ini supaya taburan kita ini panen. Supaya tidak ada belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap dihardik oleh Tuhan karena kamu mengembalikan persepuluhan. Bahkan Tuhan berjanji untuk membuka tingkap langit. Terjemahan yang lain, pintu bendungan Tuhan. Bendungan Tuhan itu tidak pernah asat, tidak pernah kering, selalu melimpah. Katakan amin. Bahkan sampai melimpah ruah. Tuhan menghardik belalang dan membuka tingkap langit. Bahkan kau akan disebut berbahagia. Loh, mengembalikan perpuluhan juga ada kebahagiaan yang Tuhan akan beri kepada keluargamu. Lalu juga engkau akan disebut akan menjadi kesukaan bangsa-bangsa. Ada banyak orang yang suka kepada Anda. Bahkan kalau Anda berdagang ada banyak orang yang pengen join. Pengen kerjasama, pengen kongsi. Loh, kenapa? Kok nek kerjasama mbak dia itu kok diberkati ya? Nih loh. Karena Anda setia mengembalikan persepuluhan. Ya, kembali kepada dasar. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, tempoh hari di bank. Dan dia tanya, gimana Pak ibadah? Oh ya jalan, mulai berdatangan nih. Yang lama udah gak datang mulai datang. Tapi masih ada enggak yang selalu alasan online? Oh ya ada. Jadi yang gak datang ibadah onsite itu dia bilang saya ikut online gitu. Mungkin cari karena mudah supaya tidak usah mandi, tidak usah siap-siap, pokoknya online langsung lihat aja. Ya. Nah ini ada orang-orang yang beberapa beralasan. Saya kan butuh bersama keluarga liburan. Kenapa dilarang? Oh gereja enggak melarang. Tapi jangan biasakan. Kalau ini menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi kesukaan. Sehingga Anda selalu hari Minggu kok ora iso yo ning ibadah yo. Kok ya bisa datang ya? Kenapa ya? Kok ada saja yang ulang tahun, ada yang menikah hari Minggu, ada saja undangan ucapan syukur, ada saya pengen piknik dengan RT RW, apa saja.
lihat ini. Setan akan jebak Anda. Ya, kalau Anda sudah biasakan seperti itu, ini firman Tuhan. Tetapi marilah perhatikan, kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nek dielengke, saling menasihati, diingatkan sama teman, sama kami hamba Tuhan, jangan marah. Kami sudah 3 tahun ini sejak pandemi sampai sekarang. Kami itu sudah siap-siap nanting jemaat sing wis ora tenanan, wis ora teko-teko, tapi belum nyampe-nyampe. Setiap kali sudah mau tak tanting, jemaatnya teko, ya ibadah. Tak tanting, gue wis pirang wulan ini ora teko, wis tahun lebih. Supaya kamu nanti ada apa-apa ndak nyalah ke kita tuh. JKI keluarga kerajaan mana katanya penuh belas kasihan. Kami ada kesulitan, ada yang sakit nggak ditengok. Padahal dia nggak pernah datang gereja. Nggak jelas. Tapi sampai hari ini belum ada yang sampai ditanting. Maksudnya ya sudah, nek memang tidak mau berjemaat di sini, ya sudah silahkan. Kamu tidak lagi berjemaat dengan kami. Karena apa? Itu akan membuang energi yang sangat besar buat kami. Kami sudah memperhatikan, kami mendoakan, kami mengunjungi. Kadang nyepelek. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, karena itu kalau diingatkan, Anda harus benar-benar memperhatikan. Karena ini menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Kalau tiba-tiba Tuhan datang kepada pribadimu, Anda tidak siap, cilaka kita. Terlambat dan tidak akan ada pertolongan lagi. Seperti 5 gadis yang bodoh, dia mencari minyak karena minyaknya habis. Begitu dia selesai mencari keluar minyak, datang ke pernikahan, ternyata pintu kerajaan sudah ditutup. Dan waktu gedok-gedok, Tuhan, tolong bukakan kami. Siapa kamu? Ya kami 5 gadis itu. Ah, kami tidak kenal kamu. Kan nyepelekan, tidak ada persiapan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jangan sepelekan hal-hal yang rohani yang Anda dan saya akan nikmati, akan kita alami. Kemudian yang kedua, tergabung dalam My Team. My Team itu kelompok sel. Penggembalaannya supaya lebih efektif, semakin diperkecil. Kelompok komunitas gereja terkecil itu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ayah, ibu, dan anak. Bisa 2, 3, atau 2, 3, 4, 5, itu keluarga. Lalu komunitas yang berikutnya yang kedua adalah My Team, kelompok sel, namanya My Team. My itu saya, tim singkatan dari transformasi, T-nya, E-nya equipping, A-nya action, M-nya multiply. Ya, jadi My Team itu ada perubahan transformasi itu. Lalu setelah berubah karena Anda bertobat tergabung, akan diperlengkapi, dilatih. Bagaimana cara berdoa, bagaimana cara bersaksi, bagaimana cara mengajak orang lain. Lalu A-nya action, mulai bertindak. M-nya multiply, menjadi berlipat kali ganda. Itu kelompok sel. Seperti jemaat mula-mula. Mereka berkumpul di rumah masing-masing secara bergilir sambil makan roti dan memuji Tuhan. Mereka disukai semua orang. Dan tiap hari ditambahkan jumlah jiwa baru yang dimenangkan. Itu dari kelompok kecil, kelompok sel. Jadi Anda tidak hanya berjemaat hari Minggu, Anda juga bisa ikut kelompok sel. Siapa nanti yang belum bisa ikut kelompok My Team, baik orang dewasa, oma-opa, dewasa muda, anak-anak muda, cepat bergabung. Supaya pengembalaannya lebih efektif. Saya tidak hafal semua jenengan. Saya tidak ingat nama semua. Tapi waktu ada My Team, ada pimpinan My Team. Untuk menggembalakan Anda. Ya, jadi bergabung dalam My Team. Lalu kemudian juga terlibat dalam pelayanan. VIP, volunteer, impressive prayer. Pengerja mungkin yang lain.
Lah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa nyanyi, nggak harus nyanyi. Bisa jadi penerima tamu, bisa jadi parkir. Ya, jangan sampai talenta jenengan disimpan dan nanti diambil Tuhan diberikan kepada kami yang lain yang sregep pelayanan. Ya. Ada masa kalau anak muda ada LCD, ada shooting ini, ada pelayanan-pelayanan yang lain yang Anda bisa lakukan. Ayo tergabung. Tahun ini Anda yang sudah biasa pelayanan lama tidak pelayanan, sekarang mulai pelayanan. Pelayanan itu adalah anugerah, panggilan, kehormatan. Siapa ingin mendapatkan kedudukan yang baik, ia harus melayani. Melayani Tuhan dan pekerjaannya. Apa saja, ada pelayanan-pelayanan yang lain yang Bapak Ibu bisa kerjakan. Ada kolektan. Kita banyak kekurangan ini untuk penerima tamu. Pagi maupun sore. Ya, ayo please cepat ambil bagian. Jangan menjadi penonton. Kita punya semboyan loh gereja ini. Gereja ini tidak ada penonton. Semua orang ambil bagian. Yuk sama-sama katakan amin. Wong delok ikan dele alok. Wah ngono ora iso, tapi coba sampean main dewi. Iya kan? Nih Bu Lulu ini di sosial. Butuh pendamping nih anak muda. Jangan saya. Gereja ini ngajari supaya Anda nanti di luar menjadi ahli. Diajari berdoa, diajari untuk bersaksi. Supaya waktu kalian nanti kerja di luar, kalian sudah menjadi hebat anak-anak muda. Orang tua juga begitu. Ya, jangan anggap enteng. Kemudian juga tergabung dalam pasukan doa. Kami ada doa puasa setiap hari Kamis. Kadang juga ada hari yang lain kami doa peperangan, doa pentahiran, mendoakan pembangunan, mendoakan rumah yang angker. Mendoakan apa saja. Masih minim jumlahnya. Hanya mungkin 20-an orang. Ayo Bapak Ibu tergabung. Hari Kamis jam 10 sampai jam setengah 12, kadang jam 12. Kita doa. Ya, gereja ini bisa berjalan dengan baik karena ada pasukan doa. Kalau dalam dunia militer, pasukan doa itu angkatan udara. Yang perang di alam roh. Dulu Israel dalam 6 hari mengalahkan 6 negara. Karena apa? Pasukan udaranya yang paling top. Semua bandara dari negara-negara itu dibom semua. Sehingga tidak ada pesawat yang bisa terbang. Gudang senjatanya dibom semua sama Israel. Akhirnya dalam 6 hari bisa menaklukkan 6 negara. Nah untuk di alam nyata kita ini bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Ada doa, pasukan doa itu angkatan udara. Kami sering berdoa. Saya sudah pernah bersaksi kan. Sebelum parade Natal kami berdoa supaya enggak hujan. Itu enggak hujan betul. Ya, sebelum ada Natal 25 pagi-pagi di lapangan 411 BKGSN kita, kami berdoa. Hari Jumatnya tidak hujan. Waktu mau tahun baru, malam tahun baru, kita berdoa puasa, kita kelilingi Salatiga, tidak hujan. Dan Tuhan memberkati aman. Itu lihat. Karena apa? Ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Lalu kemudian yang lain lagi yang sederhana mau makan harus berdoa. Lihat tuh. Seringkali makan karena selak lapar kesusu. Engko meneh doane kesuwen. Ya, lihat nih, lihat ada ayatnya. Karena semua ciptaan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu perhatikan, dikuduskan oleh apa? Halo, dikuduskan oleh apa? Firman Allah dan oleh doa. Jadi doa itu mengkuduskan makanan minuman Anda. Karena makanan sekarang sudah banyak yang terkontaminasi. Sudah mengandung bahan kimia yang banyak.
Air sudah sulit untuk menemukan air yang bersih sungguh-sungguh. Tapi karena engkau berdoa, maka makanan minuman dikuduskan oleh firman dan doa. Nah firmannya banyak. Waktu kamu berkata, Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu melimpah atas keluarga kami. Engkau peliharakan kami secara ajaib. Kami boleh makan, menikmati yang ada ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, amin. Itu kataan firman dan doa menguduskan. Ya, itu sederhana nampaknya. Lalu kemudian juga mau tidur dan bangun tidur. Jangan anggap enteng. Sampai tidur, besok tidak bisa bangun. Maaf ngatang-ngatang, mau tangi udah gak bisa. Saya kadang-kadang jujur sebagai manusia takut. Makanya saya bilang, Tuhan, aku malam ini mau istirahat, lindungi ya. Besok waktu aku bangun geregah, jenggelek, sehat. Saya punya teman, sehat walafiat, tidak ada keluhan apa-apa. Tidurnya sorenya nggak apa-apa, besok mau bangun dia nggak bisa. Stroke seluruh tubuhnya, bawa ke rumah sakit. Dan dia tidak bisa pulih. Jangan anggap enteng. Podo wae, aku ingin turu ya iso tangi, besok belum tentu loh. Ini papi ora meden-medeni. Ngingatkan semua kita. Halo, katakan amin. Serius nih, doa. Anda kadang-kadang berpikir, alah cuman turu kok ndak didoake, bahaya kowe. Kok nek tindien ora iso tangi piye? Tindien terus. Ora iso tangi, ora iso apa? Ternyata tindien itu salah satunya kram. Kakimu, tanganmu kram. Lalu karena ditidur dibumbui dengan mimpi yang menakutkan. Iya kan? Itu kalau tidak ada yang gugah atau Anda tidak bisa tahu. Anda bisa terus ngececeng raiso obah. Ayo, mau apa? Bersyukur sama Tuhan, waktu bisa bangun juga bersyukur. Yang setuju katakan amin. Terus mau kerja, lakukan apa saja, Anda harus berdoa. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, kita baca bersama supaya ini kena di hati kita. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Apa saja. Ini dasar banget Bapak Ibu, tapi saya ingatkan, seringkali Anda karena sudah kebiasaan lupa. Mau kerja, selak ke susu, berebut. Telat ini, ya kan? Tidak berdoa. Selesai kerja, setelah ada acara lain, lali berdoa. Lali berterima kasih sama Tuhan. Harus datang kepada Dia dan bersyukur pada Dia. Ini penting Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang sangat dasar tapi saya sampaikan. Yang kedua, baca Alkitab. Kembali ke dasar, baca Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Untuk Anda dan saya bisa membangun orang, memotivasi orang, menguatkan iman orang, harus baca firman. Ini sumber hikmat, sumber yang bisa menuntun kita. Baca firman. Tempo hari saya sudah sampaikan ada 5 berkat. Waktu Anda baca firman, ada berkat informasi tentang Tuhan dan alam semesta serta manusia yang paling komplit Alkitab kita. Yang gagal, berhasil, ditulis sama Tuhan. Yang hidupnya sederhana, diangkat menjadi seorang yang hebat, jadi raja, berhasil diangkat. Ada orang yang dipilih sama Tuhan gagal dan akhirnya mati dalam keadaan konyol, ditulis sama Alkitab. Yang jahat ditulis sama Alkitab. Yang kedua, berkat impartasi. Hal-hal yang ajaib yang ditulis dalam Alkitab itu bisa terjadi dan mewujud dalam hidup Anda dan saya. Katakan amin. Waktu sampean kebelit utang, orang iso bayar, baca tentang janda yang sudah ditinggal mati suaminya dan dia kemudian dalam keadaan kesulitan mau diambil tuh anak-anaknya jadi budak. Elisa tanya, punya apa kamu? Punya minyak cuma 1 buli-buli saja.
kumpulkan tempayan sebanyak-banyak, pinjam ember, pinjam baskom, pinjam panci, semua tetangga, tuang itu minyak. Dan setelah penuh semua habis, tiba-tiba berhenti, minyaknya dijual untuk bayar utang lunas, bahkan masih ada sisa. Itu bisa terjadi mujizat keuangan dalam hidup kita. Katakan amin. Halo, katakan amin. Jangan sepelekan, makanya baca firman. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah impartasi, inspirasi, memberikan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat ilahi untuk bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang. Inspirasi, supaya inovasi tiada henti, ada hal-hal yang kreatif yang Anda dan saya bisa lakukan dan kerjakan dalam semua dunia usaha, dalam pekerjaan, dalam karir Anda. Lalu ada motivasi, yang kelima adalah instruksi. Baca firman, ya. Lalu kemudian firman itu juga atau firman Allah menjadi pedoman. Ada suara-suara ngungung. Ada masalah, Mas? Ganti aja enggak apa-apa. Oke, kita lanjut. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau Anda mau mengajar dirimu dan orang lain, baca firman. Itu jadi cermin kita. Itu jadi tuntunan kita. Suami istri, posisi dan fungsi suami apa? Posisi dan fungsi istri apa? Alkitab mengajarkan kita. Bagaimana anak harus hormat kepada orang tua. Alkitab mengajarkan. Makanya baca. Ya, jangan dengar hanya hari Minggu. Harus baca. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau masyarakat kadang membetulkan hal-hal yang sebenarnya menurut Alkitab tidak benar. Kalau sudah tidak ada kecocokan, kita sudah tidak mungkin lagi bersatu, kita cerai. Dunia berkata iya, ngapain? Tapi Alkitab tidak. Kalau kita sudah usaha, berupaya, tapi tidak berhasil, kan boleh toh berikhtiar. Cari dukun, kerjasama, kan lebih kuat. Yesus tidak perlu kerjasama, dia sendiri dan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Katakan amin. Gak perlu kolaborasi, Tuhan kuat sendiri. Ya. Lalu juga untuk memperbaiki kelakuan. Firman itu punya kuasa. Seperti air yang terus membersihkan hidup kita. Nanti lama-lama yang kurang ajar, yang sangat menyakitkan, yang begitu mengerikan kalau omongan, tindakannya. Satu kali. Dia akan berubah. Hari apa itu saya diajak makan satu keluarga di sini. Dan ngomong-ngomong diperkenalkan dengan pacar anaknya. Ya cerita tentang masa lalunya bapaknya ini. Saya tahu persis kenal dia sejak dia masih gondrong, pemabuk, preman dan sebagainya. Sekarang dia hidupnya diubah. Karena firman. Memperbaiki kelakuan. Ya, firman itu punya kekuatan, kuasa, itu pedang roh. Lalu dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, ayo sekarang kita lihat baca Alkitab secara berurutan mulai bulan ini, minggu ini. Ya, mulai baca Alkitab secara urut. Kenapa Papi harus urut? Karena supaya Anda belajar sejarah yang ditulis dalam Alkitab secara benar. Nanti sampai imamat itu sama juga mungkin bilangan atau ulangan, itu ada ibadah-ibadah yang menurut saya membosankan. Tapi baca saja, karena Anda akan belajar.
bahwa sebelum masa anugerah pada zaman kita, kehidupan orang Israel itu sangat berat untuk beribadah. Melakukan dosa sedikit, dia harus mempersembahkan korban. Kalau yang kaya harus lembu, sapi, kambing atau domba. Kalau yang miskin mempersembahkan burung merpati dan tekukur. Itu susah sekali. Ada persembahan petang, ada persembahan syukur, ada persembahan permohonan pengampunan dosa dan semua. Itu harus Anda baca supaya Anda belajar, oh karena Yesus sehingga semua dipermudah. Dulu ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Hanya imam besar setahun sekali. Berdoa untuk dirinya dan untuk umatnya. Kalau sampai dia salah, dia bisa mati. Makanya kakinya dikasih kerincingan. Supaya ada dengar-dengar kalau dia gerak bunyi itu. Kalau enggak, dan diikat itu kakinya. Begitu lama enggak keluar, mati itu nanti digeret dari luar. Sebab enggak ada orang yang boleh masuk ke ruang kudus. Tapi waktu Yesus disalib, tirai ruang maha kudus terbelah jadi dua. Artinya semua kita boleh datang ke hadapan Bapa tanpa melalui imam. Karena dalam nama Yesus kita bisa berdoa kepada Dia. Katakan amin. Ya, berurutan dari Kejadian 1 pasal. Urut ya. Kemudian kitab Mazmur 1 pasal. Catat itu kalau perlu difoto. Amsal 1 pasal sesuai tanggal. Ya. Kemudian kalau sudah sampai kitab Ayub, Anda melompat ke kitab Pengkhotbah. Karena Mazmur dan Amsal akan tetap kita baca tiap hari. Ya. Jadi walaupun nanti sudah sampai Yeremia, sampai Yeskiel, Mazmur tetap dibaca tiap hari 1 pasal. Jadi Kejadian, selesai Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Dan setelah itu sampai kepada kitab Ayub kan Mazmur. Nah itu lompat ke kitab Pengkhotbah. Karena Mazmur dan Amsal dibaca tiap hari. Pengkhotbah dan seterusnya sampai Maleaki. Lalu perjanjian baru dari Matius pasal 1 sampai kitab Wahyu. Kalau itu terus berurutan. Saya sudah ratusan kali khatam baca perjanjian lama dan baru, Mazmur dan Amsal berulang kali. Karena tadi ada berkat 5 berkat, informasi, impartasi, inspirasi, motivasi, dan instruksi. Itu dari firman. Ya. Lalu kemudian kalau Anda sudah baca itu, maka kemudian ada saat teduh. Ada yang tanya gini, Papi kalau saya baca firman tapi saya enggak mudeng, apa artinya? Saya beritahu waktu Anda baca firman, ini seperti waktu Anda sedang makan nasi dan lauk-lauknya. Ya. Waktu Anda makan, kira-kira tahu enggak bayam ki mengandung vitamin apa? Tempe, daging ayam. Kan tidak selalu ngerti kan? Tapi begitu lapar didahar enggak? Dimakan enggak? Halo? Dimakan enggak waktu Anda lapar? Dimakan kan? Karena apa? Anda enggak perlu harus tahu semuanya. Nanti lambungmu mencerna makanan itu. Ada vitamin, ada protein, ada energi yang lain, ada sel-sel yang rusak diganti dengan sel yang baru lewat makanan itu. Baru kemudian untuk mendatangkan kekuatan buat Anda. Kalau Anda hanya baca firman, dengar firman hari Minggu, saya jamin sampean orang Kristen yang sering masuk ICU. Lah mangan seminggu pisan kok. Aku kuat men. Puasa sehari aja udah ora kuat kok itu. Wah, weteng saya sakit, Papi. Sama. Anda harus baca firman. Soalnya berurutan ini makanan yang besar, makan besar kalau berurutan. Lalu kalau Anda baca renungan itu hanya keletian, nyamilan, snack saja. Lalu setelah baca firman ada namanya saat teduh. Pertanyaannya pada waktu kamu baca firman Tuhan dapat apa?
Nanti mungkin bukan di Kejadian, mungkin di Mazmurnya atau di Amsalnya atau di Perjanjian Baru ada ayat yang nyantol, yang tiba-tiba itu memberkati saya. Maka harus ada saat teduh. Yosua 1 ayat 8. Nah, saat teduh itu merenungkan firman begini, ya. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini. Memperkatakan itu gini, kalau merenungkan itu diulang-ulang diperkatakan, diulang-ulang. Ya. Coba bawahnya ditampilkan. Misalnya nih, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Maksudnya apa ya? Takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Itu cara merenungkan, dikatakan berulang-ulang. Takkan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Berarti rumput itu kalau buat domba itu makanan. Buat saya berarti hidup dalam kemakmuran. Itu cara merenungkan firman, memperkatakan dan direnungkan. Oh iya ya. Lalu setelah itu Anda mulai lakukan. Makanya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Setelah direnungkan, Anda mudeng, Anda ngeh, Anda ngerti, baru dilakukan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Maksudnya aku harus memberi nih. Dan kepadaku akan diberi. Siapa menabur banyak akan menuai banyak. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Itu hukumnya. Siapa tidak menabur berarti apa? Halo, tidak menabur berarti rawani itu. Tidak menabur berarti tidak menuai. Menabur. Berarti aku memberi. Padamu akan diberi dengan takaran yang baik. Takaran Tuhan itu tidak curang. Sampai blonjo ning nggone pasar kadang-kadang timbangannya curang, betul enggak? Kalau sampean jual, itu timbangan di sini akan dibuat lebih berat. Kalau sampean beli, timbangan yang di sini, yang diada itu akan dibuat lebih berat. Sehingga Anda akan rugi. Tapi Tuhan itu takaran yang baik, tepat. Bahkan sampai melimpah keluar ke dalam ribaanmu. Nah itu direnungkan. Lalu setelah Anda mengerti, aku harus bertindak, memberi. Anda terus diberkati. Maka ayat selanjutnya dikatakan, yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terjemahan yang lain, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan mengalami hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Katakan amin. Itu perkatakan. Berilah maka kepadaku akan diberi. Aku harus memberi dulu berarti ini. Iya. Makanya kok dengar diajari papi mami harus memberi. Itu kunci berkat. Waktu janda Sarfat tinggal punya segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Bisa dipelihara Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Iya kan? Dan Tuhan memberkati dia. Itu cara saat teduh. Hasil dari pembacaan itu ada ayat yang nyantol, diperkatakan ulang, direnungkan, lalu Anda akan melakukannya. Yang ketiga, PAW, Praise and Worship, pujian dan penyembahan secara pribadi. Jadi di rumah kadang-kadang berdoa sendiri, nyanyi. Sekarang ini ada teknologi, Anda bisa nirukan lagu di tape atau di mana saja di HP, Anda bisa menirukan lagu. Seperti Mazmur ya, Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ini pribadi, 7 kali loh, bukan 3 kali loh. Ya, kemudian dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Itu pribadi, pujian pribadi kepada Tuhan. Dilatih.
Supaya Anda bisa nanti terus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pujilah Tuhan jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terus, mengapa kita harus melakukan pujian penyembahan secara pribadi? Supaya pada waktu kita dalam komunitas, ibadah raya, VIP, My Team, doa puasa, dan sebagainya, maka kita akan memuji dengan semangat antusias dan penuh urapan. Tidak usah ayo semangat tepuk tangan. Tuhan akan bekerja karena Anda dengan segenap hati melakukannya, sudah biasa melatih diri. Yang setuju katakan amin. Ya, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini waktu Anda dan saya beribadah seperti pagi ini. Dan Anda lakukan karena Anda sudah terbiasa secara pribadi memuji dan menyembah Tuhan. Contoh waktu Daud main kecapi karena Raja Saul diganggu oleh iblis. Iblisnya undur karena pasti main kecapinya dia mainkan lagu-lagu rohani. Lalu kemudian Raja Yosafat dikepung oleh Moab dan Amon dari pegunungan Seir, Meonim, pasukannya tidak sebanding. Dia berdoa puasa, dia cari Tuhan dan Tuhan beritahu, pilih orang-orang nyanyi jadi paduan suara berada di garis depan. Orang perang kok garis depan kok penyanyi, tapi kenyataannya dibuat semua musuh kalang kabut. Dan akhirnya bingung, panik, saling membunuh satu dengan lain, tak seorang pun yang kelewatan, semua tewas. Mereka menjarah semua yang ditinggalkan tentara musuh sampai 3 hari, 4 hari. Lalu Paulus dan Silas ada di penjara Filipi, karena waktu di kota Filipi dia melayani, mengusir roh petenung dalam diri wanita. Tuan-tuannya ngamuk, Paulus dan Silas dihajar, masukkan penjara, yang paling dalam diikat tangannya, dibelenggu kakinya. Tapi waktu tengah malam dia menyanyi memuji Tuhan. Terjadi gempa di penjara itu. Semua pintu penjara terbuka, belenggu dan rantai mereka terputus. Dan kepala penjara sebenarnya mau bunuh diri. Tapi Paulus bilang, jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Lalu apa yang harus kami perbuat supaya saya selamat? Kamu harus bertobat. Karena kalau kamu bertobat, seluruh keluargamu akan diselamatkan. Dan hari itu kepala penjara bertobat dan seluruh keluarganya dibaptis. Apa yang sedang Anda alami? Hari ini ada kesulitan apapun? Mari belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Kalau Tuhan bertahta di atas pujian kita, Dia hadir, itu pasti ada kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Ada pertolongan yang ajaib dan mujizat terjadi dalam hidup Anda. Mari kita akan berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk berbicara, tetapi Roh Kudus akan menolong membawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Menjelaskan kepada kami apa yang harus kami renungkan. Perkatakan, renungkan siang dan malam, lalu kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup kami akan dibuat Tuhan berhasil dan mengalami kelimpahan tanpa batas. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya didapati kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Bersyukur dan semua kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, semua diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Semua diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati katakan, itu saya. Berikan tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Saya
percaya firman Tuhan ketika dibagikan selalu punya maksud. Dalam pelayanan saya pernah mengalami satu hal begini. Suatu hari ada seorang muda yang patah semangat. Dia nggak tahu mau kerja apa, dia nggak tahu mau usaha apa, dia nggak punya pekerjaan. Karena dia hanya membantu sebuah keluarga dan dia boleh dibilang pembantu, asisten rumah tangga. Tapi dia laki-laki. Di tengah-tengah keputusasaannya, apa yang dia lakukan? Dia buka-buka catatannya ketika dia masih remaja, ketika dia ikut persekutuan, dan ketika dia baca Alkitabnya setiap hari, dia buka-buka catatannya karena ketika baca Alkitab dia mencatat apa yang dia dapat. Itu yang tadi Bapak Gembala sampaikan, apa yang kamu dapat ketika kau baca Alkitab. Dia buka catatannya yang sudah lusuh, kemudian di situ dia menemukan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara dan seterusnya untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian ketika dia baca ayat itu, apa yang terjadi? Dia dibangkitkan, semangatnya dipulihkan, dan dia percaya banget bahwa apa yang dia alami itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan sekarang dia menjadi seorang pengusaha sate. Kenapa? Karena ketika dia baca ayat itu, dia ingat kembali catatannya, dia buka kembali, dia terinspirasi. Dia melihat sebuah koran di mana ada seorang yang menginovasi tentang sate. Dan akhirnya dia buat sate, berbagai macam sate, dan dia jual, dan sekarang dia jadi seorang pengusaha yang berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mau menggenapi firman Tuhan pagi hari ini? Halo keluarga kerajaan, mau supaya firman itu tergenapi, Pak Pijo tidak hanya ngomong, tidak hanya tidak hanya banyak bicara di tempat ini, tapi ketika Papi itu menyampaikan firman Tuhan itu akan digenapkan bagi setiap mereka yang mendengarkan dan mau melakukan. Amin. Mau melakukan firman Tuhan? Mau melakukan firman Tuhan? Simple. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak bisa membaca atau buta huruf? Oke ya, yang buta huruf boleh angkat tangan. Puji Tuhan, kita sudah bebas buta huruf. Karena itu dari gereja akan menolong Bapak Ibu supaya Anda mengalami kegenapan firman Tuhan pagi hari ini. Karena itu nanti di grup jemaat, Papi akan melonsing yang namanya ini, Fajarku. Apa itu Fajarku? Fajarku adalah firman Allah mengajarku. Apa itu Fajarku? Firman Allah mengajarku. Bapak Ibu Saudara akan dipandu dengan daftar bacaan yang akan diberikan 1 minggu sekali. Pada minggu malam akan di-share oleh tim promosi dari media. Dan nanti pada hari Seninnya akan ada satu flyer atau satu promo yang akan menyampaikan bacaan harian. Nah karena itu nanti adakah jemaat yang belum masuk grup WA keluarga kerajaan? Oke, nanti yang belum langsung mendaftar ke depan, yang belum masuk daftar ke Bu Pipin akan duduk di depan. Bu Pipin tolong masukkan nomor saya di grup jemaat. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan Fajarku. Yang paham katakan aham. Oke. Nah jadi nanti akan dikirimkan seminggu sekali dan nanti malam selesai ibadah raya yang kedua, Bapak Gembala akan melonsing ini, akan dari HP-nya Bapak Gembala akan di-share tentang Fajarku ini. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti tunggu waktunya, Bapak Ibu Saudara bisa mulai membaca besok paginya di hari Senin. Tepuk tangan dulu. Oke, itu Fajarku. Nanti pertanyaan lebih lanjut boleh bertanya kepada saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sudah terima ini? Sudah? Semua sudah terima? Oke, berapa kali Bapak Ibu Saudara terima undangan seperti ini? Berapa kali ya kira-kira ya? Ada 5 kali?
Ada 6 kali? Ada, lebih ya. Karena dari tahun lalu. Dari tahun lalu sampai tahun baru ini, apakah Bapak Ibu Saudara masih berminat untuk datang di sini? Masih berminat? Karena saya percaya ketika Tuhan memberikan kesempatan ini, Tuhan gak main-main. Dia punya maksud, dia punya rencana. Dia pengen keluarga kerajaan bertumbuh. Yang setuju katakan ahem. Oke, karena itu yang sudah terima undangan ini, yuk datang hadir. Teristimewa volunteer, karena ini akan digabung dalam acara Hope. Jadi volunteer wajib hadir karena di situ akan didoakan untuk pelayanan yang hari Minggu. Oke, paham semuanya? Ya, untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi saya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saya sampaikan dari kelas build, kelas membangun, akan masih dibuka kesempatan untuk kelas akselerasi born atau kelas lahir baru. Nah, karena itu akan dibuka nanti bisa mendaftar ke Ibu Priska yang ada di depan. Supaya Bapak Ibu Saudara semua bisa mengikuti yang tanggal 18. Jadi nanti kita akan memberikan kesempatan, kami akan buka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin bolong-bolong, yang kemarin juga belum bisa hadir, kami buka kesempatan lagi. Sudah ada sekitar 70 orang yang kemarin mengikuti kelas. Nah karena itu memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam angkatan yang pertama ini. Karena itu mari, ayo silahkan kami membuka kelas kembali supaya Bapak Ibu Saudara punya kesempatan yang sama dengan yang lainnya, berakselerasi untuk bisa mengikuti kelas ini. Dibuka kelas untuk besok hari Senin dan hari Jumat. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pak Yoyo yang telah memberikan tambahan pengumuman. Keluarga kerajaan, pagi ini kita akan mempersiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Dan nanti Ibu Gembala akan mendoakan persembahan kita. Kami mengucapkan juga selamat ulang tahun bagi keluarga kerajaan yang berulang tahun pada minggu ini. Media bisa menolong saya. Kepada Bapak Kurdi, ada di sini, Bapak Kurdi, kemudian Mike Rodovan, Saudari Victoria Gladia, Viandra Febrianti, Sarpati Henuk, dan yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini ada Bapak Wahyu dan Ibu Setioningse. Bisa bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri. Mari yang ada di kanan kirinya, yang ada di sekitarnya bisa ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Bapak Ibu Saudara panjang umur, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ibu Rika, Saudari Rista, dan Saudari Pikat. Boleh bangkit berdiri, biar kami dapat melihat Bapak Ibu Saudara semua. Selamat datang, kami senang dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara yang ada. Tuhan memberkati dan kita bertumbuh bersama di gereja ini. Amin. Pagi ini kita akan menyimak laporan keuangan tahunan gereja kita. Kepada Ibu Harani dipersilahkan. Akhirnya mari kita akan akhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita bawa kepada Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengar firman. Pelajaran dasar bagi kami, membuat kami semuanya yang sudah bertumbuh ke arah dewasa diingatkan untuk tidak melupakan pondasi dasar iman kami yang membuat kami terus bertumbuh ke segala hal ke arah Kristus. Terima kasih juga untuk laporan pertanggungan jawab keuangan gereja yang sudah dilaporkan oleh Ibu Harnani Esther yang mengelola keuangan gereja sepanjang 18 tahun. Diberkati sekali lagi Ibu Harnani Esther.
dan diberkati calon penerus beliau yang akan mengelola keuangan gereja ini. Sekarang ya Bapa, kami angkat di hadapan-Mu sebagai rasa syukur. Kami berikan benih kami dalam persembahan pada pagi hari ini, maupun perpuluhan kami sebagai bentuk ketaatan mengembalikan milik-Mu. Diberkati setiap kami dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan amplop persembahan dan apapun yang Bapak Ibu siapkan, Anda bisa berikan pada waktu pulang di kota yang disediakan atau lewat mesin edisi atau transfer. Sekarang ya Bapak, sebelum kami akhiri ibadah, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun pada minggu ini, diberkati juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya umur panjang, kebahagiaan, sukacita, berkat melimpah akan turun ke atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bahkan ulang tahun pernikahan semakin harmonis, saling mengisi, saling melengkapi di antara pasangannya. Diberkati oleh Tuhan dan betul-betul akan menjadi tahun percepatan ilahi dalam segala ini. Berkat secara khusus bagi yang berulang tahun. Terima kasih banyak. Akhirnya ya Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan berkat Tuhan atas kehidupan kami. Diberkati semua yang sudah melayani, volunteer-volunteer yang telah mengambil bagian karena cinta akan Tuhan dan pekerjaan-Mu. Diberkati Tuhan oleh Engkau sendiri setiap kami yang beribadah. Mari mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Diberkati sebab Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu. Surga terbuka untukmu. Dibuka tingkap langit dan dicurahkan berkat tanpa batas ke dalam tanganmu. Sehingga apa yang engkau sentuh dibuat menjadi berhasil dan mendatangkan keuntungan bagimu. Dilindunginya engkau, dipelihara rumah tanggamu. Engkau bersama pasanganmu, orang tuamu, anak keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan menerima berkat bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, Tuhan berkati.